Baik, sahabat Edukai, selamat datang kembali di dalam tutorial yang kedua, masih terkait dengan JITmind. Cuma pada saat ini kita akan langsung mempraktekkan JITmind ini terutama untuk para eksekutif. Bagaimana JITmind ini bisa membantu kita di dalam suatu program, yaitu topik bahasan kita pada saat ini adalah Revenue Index Elevation 2026 ya. Jadi bagaimana nanti dia bisa membantu untuk membuat program ini, dan juga yang terpenting kita pelajari pada saat ini adalah bagaimana kita bisa mengedit program-program ini dengan baik. Baik, sahabat eksekutif, kita sudah ada di dalam program AI JITmind ini. Kita akan klik di AI JITmind, kemudian kita lihat mind mappingnya di sini. Klik mind mapping. Nah, sekarang kita akan memberikan perintah bagaimana kita bisa melakukan peningkatan revenue index pada tahun 2026. Kita berikan perintah seperti ini. Revenue index elevation 2026. Nah, sering sekali kita sebagai seorang eksekutif diminta oleh pimpinan atau oleh perusahaan untuk membuat kajian tentang revenue index elevation pada tahun tertentu. Kita pakai perintah ini dan kita coba lihat apa yang dilakukan oleh JITmind ini. Kita akan minta dia untuk men-generate. Nah, sahabat eksekutif, kita bisa melihat sekarang ya, JITmind itu sedang melakukan proses drafting sebenarnya, bagaimana dan apa yang harus dilakukan. Sekarang kita ditunjukkan draft. Sebentar kita akan melihat apakah kita setuju dengan draft yang diberikan ini ataukah masih kita mau mengedit draft ini. Nah, untuk mempercepat proses daripada tutorial ini, saya tidak akan mengeditnya di sini, tetapi nanti kita akan mencoba mengedit setelah mind mapping itu sudah langsung dibuatkan. Kita langsung mengeditnya di dalam node-node yang sudah muncul. Dari situ kita akan melihat apakah ada node yang harus dikurangi atau ada node yang harus ditambahkan. Nah, karena kita sudah mensepakati bahwa ini kita setujui, maka minta dia untuk men-generate. Tinggal klik generate. Sekarang dia sedang melakukan tugasnya untuk men-generate Revenue Index Elevation 2026. Nah, ini sahabat, bagaimana JITmind memproses ide yang kita berikan menjadi satu jaringan nexus-nexus yang begitu kuat, dan terus dia mengembangkan idenya. Nah, ini berarti sudah selesai, sahabat. Nah, tentu saja di sini kita perlu menggeser. Nah, untuk bisa menggeser gambar ini, kita masukkan kursor kita ke tanda mouse ini. Kita klik di sini, muncul drag. Sekarang kita sudah bisa melakukan pergerakan ya. Misalnya di ini kita bisa gerakkan ya, ke kanan dan ke kiri. Nah, yang terpenting ini kan kita tidak bisa baca semua karena kita bisa melihat di sini ukurannya terlalu besar. Jadi kita perkecil dengan tanda minus di sini, kita zoom in gitu ya. Nah, inilah dia nexus-nexus dan kemudian ide-ide yang diberikan terkait dengan upaya kita meningkatkan revenue index tahun 2006. Nah, sekarang ketika kita mau mensosialisasikan ide ini kepada stakeholder kita atau team members kita, tentu ini terlalu kompleks, sahabat ya, sahabat eksekutif, dan kita perlu dulu memberikan ide-ide besarnya saja. Nah, oleh karena itu
ketika kita membicarakan ini, kita potong dulu supaya ide dasarnya lebih mudah dipahami oleh stakeholder atau team members yang kita akan ajak berdiskusi. Nah, kita kurangi dulu di sini, tinggal klik di sini, sahabat. Itu akan dihilangkan, tapi jangan takut, bukan berarti hilang. Di sini juga, kemudian diklik di sini, kemudian ini akan terpotong juga, ini akan terpotong juga, dan ini juga akan terpotong, sehingga muncul ide besarnya saja. Kita bisa lihat ya. Nah, kita besarkan di sini lagi supaya lebih terbaca. Nah, sahabat, ini dia. Jadi, Revenue Index Elevation itu terdiri dari 6 komponen. Yang pertama yang harus dilakukan adalah market trend. Bagaimana tren pasar? Misalnya kalau kita membuat Revenue Index Elevation ini di hotel, kalau Bapak Ibu seorang manajer atau general manager hotel, atau mungkin marketing and communication, atau mungkin Bapak Ibu di financial department. Nah, kemudian ada competitive landscape. Bagaimana peta daripada persaingan pada tahun 2026. Nah, tentu dalam hal ini sahabat eksekutif perlu melihat competitive set kita. Kemudian dan consumer behavior. Bagaimana perilaku konsumen pada tahun 2026 ini. Ini perlu juga direspon. Kemudian kita bisa melihat juga regulatory environment. Bagaimana peraturan-peraturan yang ada yang terkait dengan perusahaan-perusahaan dalam hal ini hospitality misalnya. Kemudian bagaimana investment strateginya. Nah, tentu saja sahabat eksekutif perlu berpikir bagaimana investment strateginya. Kemudian tentu akan berpikir return of investment atau ROI. Kemudian kita bisa melihat juga di sini risk faktornya. Ada faktor-faktor risiko apa saja, gitu ya, sahabat. Nah, ide yang besar ini perlu didiseminasi kepada stakeholder dulu sehingga tidak terlalu kompleks yang disampaikan. Nah, baru kita sekarang melihat di dalam market trend ini apa saja yang harus didalami. Nah, kita bisa melihat sekarang satu komponen saja. Kita lihat komponen market trendnya. Kita keluarkan apa yang kita hilangkan tadi. Nah, sahabat, kita lihat market trendnya. Market trend itu memunculkan emerging market. Jadi pasar yang baru muncul itu apa? Misalnya technological advancement. Perkembangan teknologi yang nantinya bisa mendorong pemasaran itu lebih maksimal apa? Apakah misalnya memakai media atau memakai search engine optimization dan sebagainya. Nah, kita bisa lihat di sini juga itu ada expansion opportunities-nya ada nggak? Economic growth rate-nya seperti apa? Atau mission impact-nya seperti apa? Digital transformation-nya seperti apa? Nah, ini sudah diberikan gambaran seperti ini. Nah, ketika sahabat eksekutif mau membahas ini nanti, tentu saja komponen market trend ini akan dibicarakan dengan marketing and communication department atau marcom department dan mungkin financial department juga. Nah, ketika ini sudah selesai dibahas, sahabat bergeser kepada competitive landscape-nya. Bagaimana sih persaingannya? Nah, ini hilangkan kembali supaya tidak rancu, dihilangkan. Kita masuk lagi sekarang ke komponen yang kedua, yaitu landscape competition. Kita klik apa yang dibicarakan di dalam competitive landscape-nya ini. Kita bisa melihat key competitor, siapa kompetitor kunci kita. Kemudian strategic alliance-nya seperti apa sih yang harus dibangun. Market share analysis harus dilakukan, innovation comparison, partnership, mergers and acquisition. Jadi semuanya ini bisa dibicarakan terkait dengan competitive landscape. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana sih perilaku konsumen kita. Nah, ketika itu nih kita hilangkan dulu supaya tidak rancu, kita masuk ke konsumen behavior. Nah, kita sudah melihat di consumer behavior ini ada purchasing pattern, kemudian demographic changes, kemudian ada online vs offline spending, kemudian brand loyalty trend dan sebagainya. Ini semuanya dikaji. Nah, ini semua sebenarnya bagian daripada marketing department,
dan tentu saja ini menjadi bagian grand design yang dilakukan oleh seorang executive manager atau general manager. Nah, kita sudah selesai membahas di sayap kiri ini, atau maaf, di sayap kanan ini. Jadi ada 3 komponen di sayap kanan. Nah, kalau sudah, kita tinggalkan consumer behavior. Kita klik di sini. Nah, sekarang kita geser, kita akan berbicara di sayap kiri. Kita lihat peraturan-peraturan apa yang sekiranya terjadi pada tahun 2026. Kita klik di sini. Nah, sahabat akan ditunjukkan ada tax policies nggak? Bagaimana peraturan-peraturan pajak? Ada compliant requirement nggak? Ini semuanya. Misalnya kalau di tax policies itu ada corporate tax implication nggak? Ada tarif changes, kemudian industry specific regulation, environmental standard, dan sebagainya. Nah, semuanya ini akan dibahas terkait dengan peraturan-peraturan yang perlu dilihat yang berimplikasi terhadap Revenue Index Matrix 2026. So it is very important for managers or general managers or executive to understand this pattern, right? Oke, sekarang kita bisa melihat, misalnya kita tinggalkan kalau ini sudah selesai, kita masuk ke investment strateginya seperti apa. Kita klik di sini, kemudian diberikan kita gambaran. Yang pertama, diversification. Ada nggak diversifikasi pasar, long term growth, portfolio management, risk assessment, sustainable practices, dan tentu saja di sini ada investment dan sebagainya. Nah, ini semuanya dibicarakan, didiskusikan untuk mengambil satu keputusan. Kita anggap sudah selesai, ini kita tinggalkan. Lalu yang terakhir, kita coba lihat di risk faktornya. Apa faktor-faktor risiko yang timbul? Misalnya economic uncertainty, ketidakpastian ekonomi, geopolitical risks. So all of these are actually quite influential for the development of your revenue index in 2026. Jadi ini penting sekali buat sahabat bisa pahami dan kembangkan, gitu ya sahabat. Nah, jadi itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita mendeseminasikan sebuah ide yang begitu kompleks. Tidak bisa sekalian disampaikan, tapi dibuat dulu dari induk pemikirannya. Kemudian setelah itu ada komponen-komponen besarnya. Di sini ada 6 komponen. Lalu baru kita akan masuk dalam nexus detailnya, begitu. Nah, sahabat, bagaimana kita bisa mengubah ini misalnya? Mungkin sahabat perlu ada lagi tambahan sesuatu yang mungkin market trend, competitive landscape, consumer behavior mungkin masih ada di sini. Sahabat mau memberikan tambahan. Nah, di sini kita menambahkan node, namanya subnode, atau kita menambah node. Kita menambah node. Ketika klik kita menambah node, maka akan muncul ini. Ada node baru atau ada komponen baru. Nah, di sini kita bisa ganti. Misalnya yang baru ini bisa, misalnya kita berbicara tentang resiliency. Misalnya kita berbicara tentang financial resiliency. Nah, ini juga nanti kalau kita mau berbicara tentang financial resiliency ini bisa juga dibuatkan semacam gambaran besarnya apa di sini. Tadi kan kita belum berbicara tentang resiliency, yang lain-lain sudah. Nah, sekarang kita minta Jetmind untuk membuatnya di sini. Nah, kita minta dia untuk membuat mind map khusus untuk resiliency ini. Kita lihat sekarang apa yang terjadi. Nah, sahabat, kita bisa melihat resiliency ini dikembangkan sedemikian rupa. Wah, begitu besar sekali ketika kita berbicara tentang resiliency. Kita kecilkan dulu karena kita tidak bisa lihat. Nah, sahabat, inilah dia. Nah, inilah dia terkait dengan resiliency ya. Nah, ini bisa kita lihat dikembangkan begitu besar sekali. Apa saja komponen yang ada di sini. Jadi kita bisa lihat misalnya salah satunya kita misalkan dulu karena
tidak terbaca, saking detailnya. Jadi di situ ada resilient in business, ada psychological resiliency, ada community resilience, ada environmental resilience, ada economic resilience, ada organizational resilience, kemudian ada health resilience. Nah, inilah sahabat, luar biasa. Jadi pada tutorial saat ini saya akan berhenti sampai di sini. Jadi saya berharap sahabat eksekutif semakin memahami dan semakin kuat dalam menggunakan aplikasi ini. Nah, pada kesempatan yang akan datang, saya akan mengembangkan tutorial bagaimana kita bisa langsung presentasi dari Jetmind ini dan mendesiminasikan melalui presentasi secara langsung kepada team members kita atau stakeholder kita. Baik sahabat, saya pikir itu yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Semoga sahabat bisa menikmati dan bisa menggunakan Jetmind ini secara maksimal karena begitu besar manfaatnya, terutama bagi para manajer, eksekutif yang terkait dengan tema kita pada saat ini adalah Revenue Index Elevation 2026. Sering sekali kita diperhadapkan dengan kegiatan-kegiatan merancang pendapatan, investasi, pemasaran, competitors, kemudian product diversification dan sebagainya. So all of this will be absolutely very important for the managers. So thank you very much. Selamat dan sukses selalu ya.